Proyek-proyek infrastruktur masif di era pemerintahan Joko Widodo yang dikenal sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dipromosikan sebagai akselerator pertumbuhan dan pemerataan. Namun, di balik narasi keberhasilan pembangunan fisik, tersembunyi sejumlah persoalan fundamental yang membentuk 3 klaster kritik utama. Kelemahan fondasi ekonomi fiskal, dominasi kekuatan oligarki, dan tata kelola, serta konflik sosial ekologis yang kronis. Persoalan utama proyek-proyek ini terletak pada keraguan akan rasionalitas ekonominya yang sehat dan dampaknya terhadap kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang. Banyak proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, HUSH, dan Rencana Pemindahan Ibu Kota Nusantara, IKN, dikritik bukan lahir dari studi kelayakan ekonomi yang ketat, melainkan dari ambisi politik untuk menciptakan warisan, legasi pembangunan yang monumental. Pembengkakan biaya, cost overrun, dan janji palsu. Proyek HUSH adalah kasus paling menonjol. Janji awal untuk tidak membebani APBN pada akhirnya dilanggar. Pembengkakan biaya yang signifikan 1,2 miliar dolar memaksa negara menyuntikkan dana publik, mengubah proyek yang seharusnya berlandaskan korporasi menjadi beban utang dan fiskal negara. Kritik tajam dari ekonom senior seperti Faisal Basri dan Rizal Ramli bahwa proyek tersebut tidak layak secara ekonomi dan sulit balik modal terbukti menjadi kenyataan. Belanja infrastruktur yang agresif menyebabkan peningkatan utang nasional yang substansial. Kritik muncul bahwa alokasi utang tersebut tidak selalu menghasilkan produktivitas ekonomi yang sepadan dan risiko keuangan pada BUMN yang menanggung utang PSN, misalnya PT KAI dalam proyek HUSH, pada akhirnya dapat mengancam stabilitas keuangan negara. Pengeluaran besar-besaran untuk PSN, terutama di Jawa, dituding memperkuat ketimpangan antar wilayah. Dana triliunan rupiah yang dialokasikan untuk proyek yang hanya melayani jalur padat di Jawa, misalnya Jakarta-Bandung, dinilai tidak adil bagi masyarakat di wilayah lain, luar Jawa, yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, atau transportasi penghubung antar provinsi. Pembangunan terasa lebih berorientasi pada pasar dan elit, bukan pada pemerataan kebutuhan dasar rakyat. Di balik proses pengambilan keputusan PSN, terdapat indikasi kuat intervensi kekuatan politik dan bisnis oligarki yang memperburuk masalah tata kelola. Regulasi dan penetapan proyek-proyek strategis dinilai cenderung memihak investor dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan alih-alih berpihak pada rakyat. Adanya kritik mengenai proyek titipan kanan-kiri menunjukkan bahwa penetapan PSN rentan terhadap konflik, kepentingan bisnis dan politik. Hal ini menciptakan kerangka pembangunan yang disebut sebagai infrastrukturisme, di mana keuntungan segelintir elit diutamakan dan uang negara digunakan untuk merealisasikan ambisi politik yang syarat kepentingan. Meskipun dilindungi oleh payung hukum PSN untuk mempermudah, banyak proyek menghadapi kendala yang berujung pada keterlambatan penyelesaian. Masalah pembebasan lahan dan perizinan tetap menjadi hambatan utama, seringkali memicu sengketa, dan molornya target operasi, Commercial Operation Date. Kasus korupsi pada beberapa PSN, misalnya SPAM Bandar Lampung, dan perlunya supervisi ulang pekerjaan kontraktor, misalnya LRT Palembang, mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola proyek, membuka celah bagi penyimpangan. Proyek strategis nasional telah menjelma menjadi epicentrum kekerasan dan konflik agraria, karena proses pelaksanaannya seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan prinsip lingkungan hidup. PSN secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai pemicu konflik agraria di Indonesia. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi telah melegitimasi perampasan tanah atas nama pembangunan atau klaim tanah negara. Kasus Wadas, Bendungan Bener,
Rempang Eco City dan klaim tanah adat di IKN adalah simbol kegagalan negara dalam melindungi hak rakyat atas tanah dan ruang hidup mereka. Perjuangan warga sering dibalas dengan kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan fisik oleh aparat. Ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian akibat proyek reklamasi seperti Surabaya Waterfront Land, yang menunjukkan pembangunan seringkali tidak sensitif terhadap keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir dan agraria. Aspek lingkungan hidup seringkali dikorbankan demi percepatan investasi, kerusakan ekosistem, proyek hilirisasi nikel di pulau-pulau kecil, pembukaan lahan untuk food estate, dan penambangan material di sekitar area PSN menimbulkan kerusakan ekosistem yang parah, mulai dari intrusi air laut, rusaknya terumbu karang, hingga bencana banjir dan tanah longsor. Kritik menyebut bahwa perhitungan kerusakan lingkungan hampir tidak pernah menjadi prioritas utama dalam pemberian izin. Gaya pembangunan diktatoris. Kritikus menuding bahwa cara pemerintah mengembangkan proyek seringkali bersifat top-down, dari atas ke bawah, dan mengabaikan partisipasi bermakna dari rakyat, menganggap rakyat sebagai objek pembangunan yang hanya perlu diberi makan dan hiburan. Mirip dengan gaya diktator yang menolak kritik dan mengedepankan kecepatan di atas kualitas demokrasi. Secara keseluruhan, proyek-proyek era Jokowi menimbulkan persoalan karena ia mengadopsi model infrastrukturisme yang agresif, sentralistik, dan syarat kepentingan politik oligarki. Model ini menggugat prinsip kehati-hatian fiskal dengan menghasilkan utang dan cost overrun dan keadilan sosial ekologis, dengan memicu konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Narasi keberhasilan fisik yang diagung-agungkan harus diimbangi dengan kritik bahwa pembangunan tersebut seringkali terjadi dengan harga yang terlalu mahal, hilangnya hak rakyat, kerusakan ekosistem, dan beban utang negara yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Proyek strategis nasional, alih-alih menjadi solusi, telah bertransformasi menjadi titik fokus ketidakadilan dan ketimpangan di Indonesia. Seseorang yang kehilangan pudung tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi sebetulnya pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak karena setiap hari mak-mak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau. Bukan sekedar soal ijazah atau kasus penyeludupan hukum terhadap anaknya, yaitu Pak Gibran yang sekarang adalah wakil presiden. Tetapi ada hal yang hari-hari ini akhirnya jadi semacam kasus belli, kasus belli, hal yang kemudian menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat. Dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut aja tuduhan publik bahwa beliau melakukan markup. Karena kita tahu sejarah dari kereta cepat itu, tadinya negosiasi dengan Jepang, lalu Jepang mutung, kesel karena hasil riset dari Jepang kelihatannya dipindahkan ke Cina, lalu Cina akhirnya yang menjadi penerima proyek itu. Dan setelah dihitung bahwa sebetulnya biaya dengan investasi Jepang itu jauh lebih masuk akal daripada Cina. Tapi kemudian itu udah bertahun-tahun dibahas bahwa apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya di dalam skala yang hanya beda setengah jam, dan bahkan mereka yang berbisnis merasa lebih penting naik mobil aja. Jadi ada kalkulasi yang salah, itu kalkulasi yang salah yang menyebabkan akhirnya kereta itu jadi beban utang itu, karena kita mesti bayar utang minjem dari Cina. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana sebetulnya kereta cepat ini akhirnya jadi skandal karena kehati-hatian
tidak dilakukan AMDAL, AMDAL konsumen misalnya tidak dilakukan, sehingga sekarang dia rugi kan. Jadi kerugian itu harusnya dianggap sebagai ketidakcermatan pembuatan kebijakan, dengan akibat bahwa ketidakcermatan itu bisa kesengajaan. Nah, kan dalam kesengajaan itu pasti pidana tuh, markup lah tanpa konsultasi dengan DPR misalnya tuh, tadi yang sifatnya bisnis to bisnis, akhirnya negara terlibat kalau dia bangkrut. Jadi semua hal yang sekarang kita bayangkan bahwa Presiden Jokowi memang ada di dalam sorotan publik, yaitu perilaku, bukan sekedar perilaku politik, tapi kecenderungan untuk memaksakan tanpa minta izin pada rakyat. Kalau rakyat bilang oke, kereta cepat itu penting, tapi orang anggap ngapain? Pada waktu Pak Jokowi bikin kereta cepat dan hanya untuk memuaskan ego dia, dan di dalamnya juga terlihat ada markup. Jadi itu kelihatannya titik pintu pidana yang bisa menjerat beliau di dalam kasus kereta cepat ini.